Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan materi penyebab kesulitan belajar. Menurut Darimi, diagnosis kesulitan belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar, menetapkan jenis kesulitan, sifat kesulitan belajar, dan juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, serta cara menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif atau penyembuhan, maupun secara preventif atau pencegahan berdasarkan data dan informasi yang ada. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan yang diperoleh yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu, baik bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis dalam proses belajar. Alang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Penyebab pertama kesulitan belajar adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problematika belajar adalah faktor eksternal. Misalnya, strategi pembelajaran yang tidak cocok, pembelajaran yang kurang membangkitkan motivasi belajar. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, baik fisik maupun mental, seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan, minat, dan lain sebagainya. Faktor internal meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Sedang faktor psikologis terdiri dari intelijensi, perhatian, minat, dan motivasi. Seorang guru harus menyajikan materi pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Jika pembelajarannya kurang menarik, maka timbullah rasa bosan, malas, dan akhirnya prestasi belajar peserta didik menurun. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang yang berasal dari lingkungan mereka. Lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belajar peserta didik di sekolah. Faktor eksternal terbagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Hal yang berkaitan dengan faktor ini adalah cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, faktor sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Faktor yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat adalah komunitas masyarakat dalam kehidupan sosial yang terbesar. Hartati dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis. Macam-macam kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang sangat luas. Di antaranya, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Underachiever merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama.
Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Banyak cara atau langkah yang digunakan oleh guru untuk mengatasi belajar siswanya. Menurut Haryati dan kawan-kawan, sebelum memilih cara atau langkah tersebut, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan langkah penting sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menganalisis hasil diagnosis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang melakukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Dalam melakukan diagnosis, Alang menyatakan diperlukannya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami peserta didik. Prosedur yang seperti ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Langkah-langkah diagnostik yang ditempuh guru antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. 2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. 3. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 5. Memberikan tes kemampuan intelijensi atau tes IQ pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Demikian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.